Untuk mencegah kerusakan tekan beton pada arah diagonal akibat puntir, SNI 2847/2013 mensyaratkan dimensi balok harus dibuat demikian sehingga terpenuhi. Kalau untuk penampang yang solid, itu syarat ini harus dipenuhi. Jadi ada VU, kemudian ada TU, ada PH, ada VC, BW, D, ini semua sudah dibahas ya, kecuali AOH. AOH adalah luas inti penampang, jadi luas beton yang diapit dalam sengkang ini. Luasan yang diapit dalam sengkang itu AOH. Kemudian PH adalah keliling inti sengkang. Jadi keliling sengkang, bukan keliling luarnya. Kalau sengkang, walaupun baloknya T, tapi kalau sengkangnya hanya di sini, ya ini keliling intinya hanya ini. AOH-nya hanya ini. Tapi kalau balok T seperti ini dan sengkangnya sampai membentuk T juga, maka AOH-nya dan PH-nya adalah yang diarsir ini. Kemudian untuk penampang berongga tinggal disesuaikan kalau memang ada rongganya. Jadi persyaratan dimensi harus memenuhi persyaratan ini untuk penampang solid dan penampang berongga. Tulangan torsi pada balok harus dirancang memenuhi syarat VTN lebih dari TU, di mana VTN ini adalah tulangan sengkangnya atau kemampuan si baloknya didukung oleh tulangan. Kekuatan nominal tulangan sengkang untuk menahan torsi atau TN ini sama dengan 2 kali A0 AO kali AT kali FYV dibagi S kali kotangan V. Kotangan theta, maaf. Setelah AT dipilih atau ditetapkan, misalkan sengkang dengan 2 kaki, dan dengan mengambil nilai TN sama dengan TU per V, maka nilai S dapat dihitung. Jadi ini tinggal dibalik ya. Jadi TN-nya tinggal diisi TU per V, nanti S-nya dipindah ke sini, kemudian TU per V-nya dipindah ke sini. Maka akan didapatkan nilai S. Sedangkan tulangan memanjang tambahan adalah AL sama dengan AT per S. Ini kalau kita membutuhkan tulangan memanjang tambahan itu yang ini. Yang biru muda. Itu bisa dihitung dengan AT per S kali PH dikalikan FYV per FYT dikalikan kotangan kuadrat dari theta. Nilai AO, yang ini ya, nilai AO ini dapat diambil sebesar 0,85-nya AOH, di mana AOH adalah yang ini tadi, luas inti tampang yang di dalam sengkang. Sudut theta biasanya diambil 45 derajat, PH adalah keliling sengkang, FYV dan FYL adalah kuat tarik baja tulangan, V untuk yang sengkang dan L untuk yang memanjang, FY-nya. Tulangan torsi sendiri dapat berupa yang pertama sengkang atau bagel tertutup dan tegak lurus tulangan memanjang. Ini yang sengkang biasanya itu. Kemudian yang kedua bisa berupa jaring tulangan las atau wear mesh yang dapat dilipat mengelilingi tulangan memanjang balok. Yang ketiga dapat berupa tulangan spiral. Kombinasi gaya geser lentur dan momen torsi akan menghasilkan tulangan sengkang total dan tulangan memanjang yang minimal harus memenuhi syarat. Yang ini, syarat ini dan ini. Syarat yang harus dipenuhi adalah yang ini. AV ditambah 2 AT sama dengan 75 akar FC aksen kali BW kali S dibagi 1200 kali FYV. Namun AV tambah 2 AT tidak boleh kurang dari 1/3 kali BW kali S per FYV. Syarat yang kedua yang harus dipenuhi adalah terkait AL minimumnya. Itu harus sama dengan minimumnya ya, sama dengan 5 kali FC aksen kali ACP dibagi 12 FYL. Kurangi AT per S kali PH kali FYV per FYL. Dengan AT per S tidak kurang dari BW per 6 FYV. Untuk jarak tulangan torsi sendiri, spasi tulangan sengkang puntir tidak boleh melebihi nilai terkecil antara PH per 8 atau 300 mili. Kemudian syarat kedua, tulangan longitudinal yang dibutuhkan untuk menahan puntir harus didistribusikan di sekeliling perimeter sengkang tertutup dengan spasi tidak melebihi 300 mili. Batang atau tendon longitudinal tersebut harus berada di dalam sengkang. Pada setiap sudut sengkang tertutup harus ditempatkan minimal 1 batang tulangan atau tendon longitudinal. Diameter batang tulangan longitudinal haruslah minimal sama dengan 1/24 spasi sengkang, tetapi tidak kurang dari 10 mili. Kemudian tulangan puntir harus dipasang melebihi jarak minimal. Jadi tulangan puntirnya harus dipasang melebihi jarak minimal BT plus D di luar daerah di mana tulangan puntir dibutuhkan hanya secara teoritis.